welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten Hashtag Membahas Teknologi. And seperti biasa kita membahas seputar updatean terbaru. Ada yang baru nggak sih di dunia teknologi? Nggak cuma teknologi, mungkin di gaming atau seputarnya. Tapi di sini kita akan lebih spesifik ke teknologi yang mau keluar, yang mau rilis nih ya dalam waktu dekat ini. Tapi sebelum masuk ke inti dari berita itu, kayaknya kita perlu bacakan berita datangnya dari sebuah pameran game terbesar, nggak sedunia, hampir sedunia, maybe sedunia, nggak tahu, karena ini levelnya sudah internasional dan ini diadakan di Jepun. Ini adalah TGS, Tokyo Game Show 2022. TGS akhirnya sudah dibuka untuk akses websitenya yang bisa dikunjungi di tgs.cesa.or.jp ya. Ini kayak gini tulisannya. Dan di website ini sayangnya masih berbahasa Jepang ya. Tapi kalau misalkan nungguin, ini ada versi Inggrisnya yang nanti akan di-launch tanggal 15. Jadi kurang lebih sekitar seminggu lagi ya. Minggu lagi akan rilis untuk versi Inggrisnya di website ini supaya kalian bisa melihat informasi-informasi seputar TGS 2022. Dan TGS ini sendiri itu akan ada offline eventnya. Jadi ini bukan online event, ini adalah offline event yang diselenggarakan di Makuhari Messe pada tanggal 15 September hingga 18 September 2022. Nah, pada 6 Juli yaitu kemarin, itu tercatat sudah ada 465 peserta pameran, termasuk 299 peserta tersebut datangnya dari Jepang dan 166 peserta lainnya itu datangnya dari luar Jepang atau luar negeri. Dan untuk standnya yang disediakan ini ternyata melebihi dari ekspektasi yang sebelumnya diperkirakan hanya 1.500 stand. Namun nyatanya pada TGS kali ini itu tersedia atau terisi hingga 1.902 stand ya untuk TGS tahun ini. Dan pada TGS ini itu juga sebetulnya nggak cuman buat developer yang sudah besar, karena developer indie pun itu juga bisa join untuk mempromosikan game yang mereka buat secara mandiri sendiri. Dan ternyata untuk dari kategori indie game ini sendiri itu memecahkan rekor untuk entry terbanyak, karena pada TGS tahun ini itu bisa menembus 583 entry. Dan untuk acara TGS ini sendiri itu memang lebih ke acara game show, pameran game show, di mana banyak developer game mengumumkan game-game updatean terbarunya dan juga kesempatan juga buat game dev indie yang akan masuk memperkenalkan game yang mereka buat. Mungkin someday mereka menjadi besar ya. Jadi buat teman-teman mungkin tertarik ingin nonton atau ingin tahu informasi lebih lanjut, kunjungi aja websitenya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tgs.cesa.or.jp. Oke, setelah kita membacakan berita seputar TGS 2022, kita langsung masuk aja ke berita utama kita kali ini. Dan kali ini gantian, kita berita utamanya adalah ke VGA dari Nvidia 4000 series. Ini ada bocoran terbaru ya, seputar spesifikasi dari 4090. Secara garis besar aja, RTX 4090 ini dari bocoran terbarunya, itu ternyata memiliki 2520 MHz untuk bus clock-nya, yang mana ini itu sama dengan hampir 50% lebih baik daripada 3090 ya. Dan ini informasi datangnya dari user Twitter Kopite ya, itulah intinya ya. Yang mengatakan bahwa ternyata 4090 ini memiliki base clock di 2235 MHz dengan boost clock-nya 2520 MHz. Dan juga untuk actual clock-nya atau ketika running in game itu ada di 2750 MHz. Angka tersebut memang menjadi lompatan tinggi ya dari 3090 yang sebelumnya itu untuk base clock-nya saja ada di 1395 MHz dan boost clock-nya hanya di 1695 MHz. Jadi itu kurang lebih peningkatannya bisa sampai dari 49 sampai 60%-an lah ya kira-kira. Dari 3090 ke 4090. Dan di sini Kopit itu juga menegaskan bahwa spesifikasi yang dibagikan sebelumnya pada SKU RTX 4090
4080 dan RTX 4070 itu akan menampilkan GPU yang berbeda baik dari seri RTX 4080 dan juga 4070. Nah, untuk prediksinya atau dari informasi yang dia dapat, sepertinya untuk RTX 4080 ini akan menampilkan bus memori di 256 bit dan memori GDDR6X 16 GB, yang mana clockingnya pada kecepatan yang sama dengan RTX 4090. Sementara itu untuk 4070 yang seharusnya memiliki 7168 CUDA core, sementara itu untuk RTX 4070 seharusnya memiliki 7168 CUDA core menurut rumor yang terbaru. Dan juga untuk bus memorinya itu ada di 160 bit dengan memori GDDR6 18 Gbps 10 GB. Nvidia sendiri diharapkan memang akan merilis VGA 4000 series ini mulai dari September tahun ini ya, dan itu akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya hingga yang terakhir di seri 4060 yang akan diprediksi rilis di tahun depan, yaitu sekitaran Januari atau Februari ya. Jadi di sini memang membuktikan bahwa 4000 series atau 4090 ya, lebih presisinya atau to be precise, itu akan memberikan performa yang dulu pernah dirumorkan bahwa performanya akan 2 kali lipat lebih baik daripada 3090, dan ternyata di sini sudah keluar angkanya nih, dan memang kalau diperhitungkan benar 2 kali lipat nih, 50% lebih tinggi daripada 3090. Nah, dari sini mungkin bisa kita sedikit simpulkan untuk 3090 ke 4090 itu lompatannya cukup jauh, tapi kita masih belum tahu bagaimana perilisan yang sebenarnya, spesifikasi yang sebenarnya, karena kembali lagi ini masih rumor yang bisa kalian percaya atau mungkin ya hanya cukup tahu kali ya. Jadi itu semua kembali ke kalian semua. Jadi jangan langsung percaya dengan rumor, kita perlu tunggu, pelajari sampai officialnya menyatakan spesifikasinya ternyata seperti ini. Begitu guys. Oke, jadi kayaknya itu aja sih untuk video kita kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk merakit PC atau belanja mungkin ya untuk spare part komputer kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.